Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini hari apa itu Bang? Hari Selasa. Selasa tanggal 23 ya. Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Udah 3 hari nih orang Kajarta di sini nih di Gubuk GSN. Alhamdulillah. Jadi untuk sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda berada, boleh dan silahkan berkunjung ke Gubuk GSN. Nanti kita kenalkan ke Sekretariat Juleha di Malang Raya. Ikut belajar menyembelih di RPH. Jadi langsung di situ banyak ilmu. Terkait semalam pelatihan, sebenarnya yang saya sayangkan itu ketika ada 2 tamu teman sampean yang waktu itu kesini, 2 orang, Mbah Yonib dan Pak Muntolib, itu kita tidak bisa berkesempatan ikut berlatih ke RPH. Itu yang sangat saya sayangkan. Tapi insya Allah lah next time nanti beliau berdua pasti, karena masih dekat lah dengan di Surabaya, perjalanan mungkin 2 jam, jadi masih banyak kesempatan. Kalau yang jauh-jauh, nah ini nanti insya Allah kita akan usahakan untuk mengadakan pelatihan dari mulai teori keseluruhan, kajian fikih, handling dan sebagainya, langsung kita terjunkan praktek di RPH. Nah seperti itu. Tadi malam menyembelih berapa ekor Bang? Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk belajar itu sembelih 1 ekor, karena memang info dari teman-teman di sana ya, memang kondisi yang kemarin kita bicarakan belum normal ya, belum normal. Jadi udah ya, yang penting merasakan lah sensasinya di RPH itu seperti apa. Luar biasa, wajib pokoknya. Bang Wan menyembelih 1 ekor sapi. Sebenarnya kami dari Juleha dan 2:30 Mbah Mudin sendiri sudah rawuh itu mempersilahkan, sangat mempersilahkan. Apalagi ketika ada tamu itu kita kasih kehormatan untuk menyembelih sapi-sapi yang jumbo. Dan kami hafal betul jam sekian sapi siapa yang roboh, berapa ukurannya itu kami tahu, paham. Di belakang ada sapi-sapi jumbo. Itu tidak, kalau untuk tamu tidak ikut merobohkan. Hanya pendamping yang membantu merobohkan, membantu saja, karena di situ sudah banyak sekali tim. Dari Jakal sendiri sudah ada 2-3 tim, 2-3 orang ya, jadi cuma menyembelih saja. Dan kami persilahkan, bahkan Mbah Mudin sendiri 2-3 kali beliau sampaikan kepada saya pribadi, nanti Bang Wawan disuruh menyembelih di sana, di sini, di situ, prioritaskan. Nah itu sampai seperti itu sebagai tamu kehormatan. Cuman ada banyak faktor. Nah ini lagi saya bilang faktor itu something, sesuatu yang sebab akibat. Nah awalan masih takut, ragu, begitu akhirnya ada sapi masuk lagi, memberanikan diri, dan bagaimana kesannya Bang? Ya alhamdulillah, tadi yang sudah ditanyakan oleh guru kita Mbah Mutar tentang kesempatan diberikan ke Wawan, memang sensasinya itu sangat berbeda dengan seperti
kita jagal tahunan yang setiap Idul Adha itu dipakai. Nah ini tadi memang sebenarnya sih pengen sekali, bukan hanya satu ya, tapi lebih lah gitu. Tapi dikarenakan faktor ya ekstra, namanya juga tamu, jadi fasilitasnya yang ada kita pergunakan dan memang nggak cocok. Artinya ini jadi khawatir kita tidak fokus, ini takut jadi khawatir kendala. Apalagi kita baru, jangan sampai nanti kita sembrono atau buat kesalahan, karena efeknya kemungkinan ya bukan tidak hanya terjadi dengan kita ya, teman-teman yang lainnya juga di situ ngeri juga kan gitu loh. Takutnya nanti kita wah anak juleha nih nggak beres kan gitu. Nah jadi ya udahlah, kita saling menjaga aja. Dan ya alhamdulillah sekali juga itu memang waduh ya kan, luar biasa deh pokoknya. Siap dah pokoknya. Yang lain nih apalagi yang deket Tegal, Boyolali, terus nih Semarang, masa yang dari Jakarta aja datang, yang Jawa Tengah, iya Jawa Timur loh datang nih, mumpung ada kesempatan. Ya itu saja. Ya makasih Bah. Oke. Ini Bang Wawan ternyata selama ini belum pernah menyembelih sapi gitu. Selama ini baru kambing, dan tadi malam menyembelih sapi di RPH, yang di situ banyak sekali orang-orang yang sudah ahli dari Juleha sendiri ataupun dari teman-teman yang masih ikut belajar malam tadi itu, sehingga nervous, grogi pasti itu. Nah beberapa piece yang tadi malam sempat kita sepil persiapan kita bawa itu, Bang Wawan membawa persiapannya 3 bilah ya, 1 golok panjang, 2 pisau. Saya sendiri juga begitu, 2 pisau 1 golok besar, karena ya itu tadi sering saya sampaikan, tidak hanya di RPH, ini RPH ini untuk belajar kita. Kalau di Idul Kurban kita ini sudah terjun di masyarakat, sehingga dituntut menjadi leader atau pemimpin yang bijak, yang baik. Nah alhamdulillahnya tadi malam juga sudah bagus. Kalau untuk penilaian Idul Kurban sangat bagus, meskipun hanya ada sedikit mungkin kesalahan, ya sebenarnya bukan kesalahan menurut saya, cuman biasanya permintaannya si jagal itu tidak terlalu lebar saat menyembelihnya, tapi tarikan ke atasnya. Jadi pertama kali nyoba dorik, pertama kali nyoba bilah ini Bang yang sampean pakai tadi malam. Bukan, ini yang saya pakai, ini yang sampean pakai. Lupa lagi dia. Masih grogi bawaan, jadi tensinya belum turun. Adrenalinnya belum turun. Jadi malam sudah kita persiapan, saya suruh ngambil, silahkan ambil, bawa, pakai yang mana silahkan. Adapun resiko chipping rolling urusan nanti, kita harus membawa jangan cuma 1. Kalau pas ketemu sapi jumbo, di pinggang kita itu sudah ada 3 atau 4 piece, itu nanti bisa ngukur seberapa besar leher sapi, bilah mana yang kita turunkan, seperti itu. Dan harus cepat tanggap, di RPH itu kerja cepat, jadi kita harus cepat tanggap, ngerti, tahu, harus tek gitu. Makanya hitungannya saat merobohkan itu maksimal, mulai sapi dituntun hingga roboh siap dieksekusi itu maksimal 15 menit, jangan sampai lebih. Nah adapun kalau misalkan cuma 8 menit, 5 menit roboh, ya itu bonus, istilahnya berarti ya kerja yang kompak, timnya kompak, sapinya nurut gitu. Terus kita sebagai eksekutor, begitu jagal siap narik gelambir set, kita harus siap langsung di sini. Letak yang mau disuruh sembelih di sini. Ada yang pakai kode ceret, ada yang pakai kode jari telunjuk di sini, ada yang pakai jari jempol, ditarik terus di sini. Nah seperti itu. Letak bilah kita itu dekat dengan tarikan tadi itu, tangan beliau si jagal. Set di sini. Nah itu langsung kita cepet set jelas gitu. Dan kita jangan terlalu memberungkuk ya, meskipun kuda-kuda biasa jret gitu aja. Terus jangan terlalu berkuda-kuda, jangan terlalu lebay mengangkatnya, apalagi diginikan semuanya. Itu nanti kita akan tahu, kita akan pelajari, ngerti gitu. Jangan berselebrasi berkelebihan lah ya, gitu. Jret, wah gini atau pakai gini sangat berbahaya. Dan
gaya yang dipakai di RPH ada gaya tarik murni, ada dorong tarik, ada dorong ya, digenggamnya seperti tarik tapi didorong saja, ada pakai bukaan seperti ini pakai jari telunjuk seret. Misalkan ini ya, yang pertama kita akan sekalian mereview ini Bang Wawan itu menggunakan sabuk merah, 2 pisau sembeli, 1 golok premium jumbo ini gede full kali asem. Yang pertama ini gacuan saya ini ada namanya, saya bilang ini ajib, saya biasa pakai yang itu sebelum Idul Kurban dan Idul Kurban tahun kemarin. Saya suruh bawa, nanti kalau ada ciping-cipingnya sekalian kita bersihkan nama di sini biar laku gitu. Saya suka ngejual Bang, jadi ini kalau ada yang minat biar dijual aja gitu. Cuman karena ini baru diservis setelah saya pakai puasa Ramadan kemarin, sehingga belum saya pakai lagi, masih ada namanya, itu harus dibersihkan namanya biar laku. Terus yang beliau pakai ini yang sarung kulit ini yang beliau pakai, didentang, handlenya kelengkeng, peksi dalam dipin, ini N695, jadi ketebalannya 5 mm, mantep banget. Kita ukur ya. Tuh guys, sampai ke bawah mimpi guys. Ke bawah mimpi. Oh iya. Nggak bisa tidur. Aduh. N695 panjangnya 29,5. Jadi masuk ini 3,5 terlebarnya dan ketebalannya 5 mm, 4,8 antara itu. Ini satin polis serat baja. Ini yang saya bawakan ketika Idul Kurban dan saya suruh memakai takmir untuk belajar. Langsung saya waktu Idul Kurban langsung memberikan edukasi Bang. Jadi takmir langsung saya pinjami sekalian sabuknya dan saya kasih pinjam 1. Beliau menyembelih kambing dan alhamdulillah berhasil karena tajam. Terus hari kedua, hari Ahad, hari pertama untuk umum, karena saya Sabtu Idul Kurban sudah menyembelih. Itu juga begitu, saya memberikan edukasi kepada takmir, beliau menyembelih bisa, saya tinggal ke tempat lain sehingga saya di hari Ahad itu bisa di 2 tempat, di belakang dan di Masjid Kuba, seperti itu. Nah, maka tadi malam begitu langsung saya merekomendasikan ini karena lebih enak, lebih simpel sarung selobokan atau sarung kulit ketika dipakai harian, berbeda dengan golok ya. Tuh. Ini kita lihat ada chipping rollingnya enggak sih? Yang tadi malam sedikit ada kurang halus lah, karena belum saya cek lagi. Nanti kita tetap stropping karena tidak ada chipping sama sekali, cuman berkurang lah performanya gitu. Performanya berkurang karena lepas Idul Kurban sama sekali tidak saya perbaiki. Dan ini yang full kali asem ini, perhatikan, pakai dural, ini tanduk. Nah, cakep banget. Ini dipin ya, 2 ini pin kuningan, sudut belimbing. Ini beliau bawa tapi belum turun, alhamdulillahnya aman. Jadi materialnya Vanadis 8 ini, satin polis serat baja model Betawian, panjang bilanya kategori 35, 34,8, terlebarnya 4 cm, ketebalannya 3,5 mm. Ya, 3,5. Ini untung aja nggak sempat dipakai. Kalau itu dipakai, waduh, bisa mimpi basah. Kepingin banget ya. Iya, aduh, pengen jajalin Vanadis. Tapi kalau model golok-golok panjang seperti ini Betawian, itu cocoknya di Idul Kurban dengan posisi tidak gantung, Bang. 2 tanduk nempel di aspal atau di tanah, dunga. Kalau kenceng dunga, moncong ditekan, dorong terus gitu, sekali dorong disempurnakan dengan tarikan, insya Allah beres, ambiar. Seperti ini, ajib banget. Nah, ini
3 piece gacuannya Bang Wawan. Selanjutnya yang di sarung di sabuk hitam yang saya pakai ada 2 piece pisau sembelih dan 1 golok premium candung yang gali asem juga ini. Yang sarung kulit tebal ini guys. Yang saya pakai full half tang lagi. Half tang di pin 2 ebony wood. Selanjutnya materialnya baja HSS M2 dan ini tadi malam 4 ekor sapi ini saja. Yang lain tidak saya pakai. Cuman ini sapi kecil, sapi besar dan tadi malam itu sebenarnya kategorinya sapi-sapi kecil Bang. Tadi malam itu sapi-sapi kecil. Kalau pengen sapi-sapi jumbo pas Ramadan, apalagi pas maleman, permintaan pasar besar, orang yang biasa menyembelih 2 ekor menjadi 4 ekor, 3 ekor jumbo atau 4 ekor yang ukuran sedang 500 up seperti itu. Ada yang 2 ton, 1 ton, 1 ton lah, 1 ton setengah. Pokoknya gede-gede saya nggak ngerti waktu itu, nggak memperhitungkan timbangan, udah pokoknya cerah-cerus. Iya, sat. Iya. Nah ini yang saya pakai tadi malam. Sapi keempat ini mantep banget, enak, garing, gurih. Sapi keempat tidak dipegang, lehernya kencang, nggak ada gelambir, cuma dikasih kode tidak dipegang karena Pak itu beliau sudah hafal dengan saya, karakter menyembelih saya sudah hafal sehingga cuma dikasih kode beres ditinggal, nggak ditarik gelambirnya. Saya pegang gini, saya paskan, turun ke bawah, terus sempurnakan ke atas, krak, kaget saya. Nah terjadi sedikit saja di sebelah sini ciping yang diraba sudah tidak ketara, tadi malam sudah saya rapikan tapi masih ada ciping. Jadi bisa ditanyakan ke Bu Admin untuk dimahar. Kalau saya mah saya jual. Aduh jangan. Semuanya saya jual. Banyak. Buat apa saya pakai? Enggak ada, saya itu enggak ada gacuan. Jujur saya tidak ada gacuan apalah gitu, enggak ada. Saya pakai selalu yang saya sampaikan, kepingin mau sembelihannya bagus, yang slice tisu. Kalau cuman kertas nanti ngoyo gitu. Ngoyo meskipun di RPH, meskipun tarikannya kenceng. Jadi jangan walah gampang gini-gini. Ayo sini dulu main kita ngopi bareng di RPH. Jadi ada kan tadi malam contohnya itu slice kertas Bang. Makanya gitu. Sampai saya udah nggak mau posting, sudah buat konsumsi pribadi. Dan sampean juga lihat itu sangat-sangat ngoyo dan akhirnya apa, kekecewaan yang terjadi si Jagal. Anaknya tiap hari pengen belajar, Jagalnya kecewa karena ngoyo banget. Udah dilepas sama si Jagal, gelambirnya dilepas, tambah susah, tambah ngoyo. Nah di situ itu cuma slice kertas, makanya harus dinaikkan sampai slice tisu. Tuh. Nah selanjutnya yang nyelip di pinggang saya lagi yang ini sarung kulit tebal juga. Nih didentang, peksinya dalam, dipin, aksesorisnya tanduk kerbau bule. Nah ini materialnya baja bohler K340i, panjang bilahnya 30 cm, terlebarnya 3,3, ketebalannya 3 mili. Nah ini kenapa saya siap membawa? Pertama panjang, kedua ini dipin, ketiga ini baja bohler, baja premium sehingga saya berani membawanya. Satin ya ini mirrornya finishingnya satin seperti ini, tidak semirror kaca. Nah satin. Nah ini recommended banget buat tarik, buat dorong ataupun dorik, ketajamannya ajib banget. Nah ini yang saya pakai. Kenapa saya bawa, saya pakai karena saya tahu ketajamannya slice tisu gitu, seperti itu. Ini tebal-tebal semua untuk ininya, sarung kulitnya, selopokan ajib. Dan yang terakhir saya masih kebayang waktu Ramadan sapi-sapi jumbo di RPH itu, makanya saya bawakan satu khusus untuk yang jumbo-jumbo dan alhamdulillah belum turun, cuma nyelip di pinggang doang, belum turun sama sekali. Ini model Betawian full gali asem yang hitam-hitam ini, aksesorinya dari tanduk, finishingnya di glowing, ini juga tanduk, dan bahkan sopalnya atas bawah ini juga dari tanduk, model bulat, rapi luar dalam, premium. Nah yang keren apa, ujungnya candung, ini ujung candung.
Finishingnya satin polis serat baja, materialnya Bohler N695. Sama kayak yang dipakai Bang Wawan tadi malam, N695. Selutnya dari tanduk kerbau hitam. Panjangnya 28,3, kategori 28. Terlebar di ujung di candungnya ini 3,8 dan ketebalannya 4 mili. Tebal 4 mili rata dari pangkal hingga ujung. Manis banget serat bajanya. Ini buat dorong murni, dorong power, tarik murni atau dorik, enak banget ini. Makanya saya bawa untuk jaga-jaga ketika nanti kedapatan sapi yang jumbo. Sedap, sangat-sangat ajib. Tuh makanya saya bawa. Ini waduh, ya semalam itu melihat teman-teman yang memang sudah sering latihan di RPH itu, ya panjangnya ini paling seperti ini ya dulu ya, gitu loh. Tapi ya itu tadi guru katakan, mereka tidak memperhitungkan apa yang dihadapinya kan gitu loh, sampai memang waduh ya kan, ya kalau dilihat ketajamannya produk-produk GSN, mengenaskan lah gitu loh. Jadi memang recommended banget yang GSN ini, memang buat bila-bilanya yang tajam, makanya guru apa kita ada yang terpukau, yang rekam terpukau. Nah gitu kan mereka. Saya ya liatin si ganteng juga terpukau. Nah iya gitu lah. Iya, dari Wawan sendiri aja yang baru belajar nyembeli sapi, ya kan, ikutin sampai terus terang aja, Wawan sendiri aja sampai masya Allah ya kan gitu kan. Sampai ya gitu, sampai artinya baru nggak pakai tenaga lo guys, ya kan, cuman serta ya kan gitu, sampai kita pas sampai di apa spontan naik ke atas gitu loh. Makanya waduh ya ini tinggal satu-satunya ini yang gambar 4. Kita bikin 4, 2 mirror polis, mirror semirror kaca, 2 satin polis serat baja. Nah sisa satu-satunya ini guys, depan belakang pakai dural, peksi dalam dipin official ya, merah putih. Terus ini grupel Aceh Wangi, grupel Gayo. Materialnya Bohler K110, mirror. Kalau yang demen-demen ngaca sebelum menyembelih ini cocok. 23 insya Allah panjangnya, 23,1 ya, 23 cm, terlebar 3 cm, ketebalan 4 mili. Tinggal satu-satunya. Nah waktu sebelum Ramadan ini saya pakai yang serat baja karena saya suka yang serat gitu. Saya pakai terus gitu. Enak untuk sapi-sapi yang kecil-kecil itu, enak pakai ini. Makanya memang dorik itu nggak perlu panjang dan lebih bener. Waduh, kita bermanuver itu lebih aerodinamis lah. Nah ini perlu di stropping, tinggal di stropping. Jadi memang itulah fungsinya kita punya bilah yang tajamnya di atas rata-rata guys, karena satu memudahkan kita, kedua tidak perlu power tinggi ya kan, power berat lah kan gitu, karena sekali gesek aja ada ya kan guys ya kan, ada seperti ini. Mantap, mana sarungnya tadi? Model sarung cetekan ya, dimasukkan set, cetek, ini cantolannya. Tinggal satu-satunya ini. Tanyakan ke Bu Admin untuk beberapa piece yang kita tampilkan pagi hari ini, yang tadi malam sempat kita bawa ke RPH, dan sesuai testimoni ya seperti itu. Kalau tidak cuman di jangan di RPH gampang karena kan sudah kencang. Awalan belajar nyembelih dulu, awalan. Kalau nyembelih udah bagus baru belajar yang lain. Nah nyembelih sendiri di RPH pun meskipun kencang seperti itu, tapi kalau bilahnya, skillnya, faktor-faktor pendukung lainnya tidak memenuhi, maka yang terjadi kegagalan. Dan kalau di RPH gagal, semakin kita grogi, nervous. Kalau kita nggak berani datang lagi, maka ibarat pisau itu tumpul muntul kita. Kalau kita ada kesalahan, jangan malah nggak berani datang ke RPH lagi, harus terus tiap hari semangat belajar gitu. Bagaimana cara menjalin hubungan dengan para jagal, bagaimana cara kita
berkomunikasi dengan yang sepuh-sepuh, kawan sejawat, seusia dan lain sebagainya. Di situ banyak ilmunya gitu. Apalagi malam dingin ngantuk gitu kan, di tempat yang non sewu kotor. Nah ini akan banyak hikmahnya. Yang terpenting ketika kita berangkat lillahi ta'ala, kosongkan wadahmu supaya bisa ilmu baru masuk. Nah seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Untuk video sembelihan kita posting di channel GSN Official di situ. Untuk yang mau bergabung di grup WA sahabat GSN, silahkan komentar atau japri ke saya sendiri di 08560 631 6151. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf. Akhiran walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kok ini kenapa mainnya kelihatan.